Oke, kembali lagi. Selanjutnya ini video lanjutannya, dimana kita sudah mengaktifkan MySQL. Langsung saja kita ke command prompt. Di sini saya sudah masuk ke command prompt, yang dimana video sebelumnya itu tentang kita membuat tabelnya, atau kita menciptakan tabelnya. Selanjutnya di sini saya akan membuat tentang untuk hasil. Kita menggunakan fungsi if dan else. Terus yang kedua ada kita menggunakan fungsi avg dan sum. Yang ketiga adalah kita menggunakan fungsi case. Kita langsung saja, di sini kita sudah masuk ke tabel bukunya, atau di sini database-nya tuh saya memberi namanya tuh tugas 3, di mana tabelnya itu tentang tabel buku. Kita langsung saja. Yang pertama kita menggunakan if dan else, di mana if dan else ini ketentuannya itu kategori 1 itu untuk novel, kategori 2 untuk komputer, kategori 3 itu untuk kesehatan. Terus golongan harganya itu ada harga lebih besar 20.000 itu sama dengan mahal. Terus harga kurang dari atau sama dengan 20.000 itu sama dengan murah ketentuannya. Terus nanti tampilannya itu ada judul underscore buku, terus kategori underscore buku dengan golongan underscore harga. Kita langsung saja. Yang pertama itu tentang kita gunakan fungsi if dan else. Kita langsung saja select. Di sini kan ada untuk kolomnya itu hanya untuk judul. Judul kita gunakan S untuk hanya mengganti sementara, atau untuk hanya perintah ini saja kita ganti dengan judul buku. Terus kita koma, dimana kita menggunakan if jika kategori sama dengan 1 itu, maka namanya itu novel. Terus dan jika kategori sama dengan 2 itu, maka komputer. Terus karena yang ketiga itu kategori 3 itu adalah kesehatan. Di sini kan kita sudah menggunakan kategori 1 sama dengan, kan ada 3 kategori. Terus if harga lebih besar 20.000 itu, maka mahal. Oke, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan penggunaan if dan else. Itu untuk penggunaan if dan else itu untuk kategori 1 itu, yang kategori satunya itu statement.
kategori 1 dengan kategori 2 itu statementnya, dan true-nya itu ada novel dengan komputer. Kalau tidak termasuknya itu atau false-nya itu atau salahnya itu cuma kesalahan. Berarti untuk kategori 3-nya itu artinya selain dari kategori 1 dengan kategori 2 itu artinya dia adalah kategori 3 yang dimana yaitu tentang kesehatan. Terus untuk harganya itu dia kalau harganya lebih besar dari 20.000 berarti itu sama dengan mahal. Dan jika kalau dia murah, dia kalau lebih kecil dari 20.000 itu berarti artinya murah. Berarti harga lebih besar 20.000 maka mahal atau true-nya. Kalau false-nya itu murah, berarti dia lebih kecil dari 20.000. Oke, kita enter. Maaf, ada kesalahan. Select judul as judul buku, if kategori sama dengan 1 novel, if kategori di sini maaf kita lupa from bukunya. Di sini kita sudah taruh from buku dari tabel buku. Oke. Di sini sudah untuk select judul as judul buku, if kategori 1-nya itu novel dan if kategori 2 itu komputer. Jika selain dari kategori 1 dengan kategori 2 berarti itu kesehatan, yang dimana itu dia untuk kategori 3 as kategori buku. Terus jika harga lebih besar 20.000 itu artinya mahal, itu berarti true-nya. Untuk false-nya itu jika dia lebih kecil dari 20.000 itu berarti murah, as golongan harga from buku. Tampilannya ini. Selanjutnya kita akan gunakan fungsi dari AVG dengan sum. Yang kedua, bagian kedua yaitu kita menggunakan penjumlahan, atau maksudnya kita menggunakan total harga dengan rata-rata harga. Kita langsung saja select judul as judul buku, AVG. AVG itu as
Sebenarnya untuk AVG ini kita untuk menghitung rata-rata, nilai rata-rata. Terus untuk sumnya itu kita menghitung jumlah atau total harganya. Terus kita enter. Oke, di sini kita lihat rata-rata harga dari Laskar Pelangi, internet sehat, jamur untuk kesehatan jantung. Yang dimana kita lihatnya itu berdasarkan kategori. Ini mana kita jumlahkan kategori dari Laskar Pelangi sampai dengan kemarau di musim hujan. Ini mana kategori 1 itu nanti rata-ratanya. Selanjutnya sama dengan internet sehat, ini mana internet sehat dan pemrograman web Photoshop untuk pemula itu untuk kategori 2 itu rata-ratanya. Selanjutnya jamur untuk kesehatan jantung itu cuman 1 untuk kategori 3. Kita lihat rata-ratanya. Sini kita bisa lihat rata-ratanya berdasarkan kategorinya. Untuk total harganya juga begitu sama. Untuk total harga dari kategori 2 itu 24.000, kalau untuk kategori 1 150.000, untuk kategori 3 itu cuman 1.500 rupiah. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan fungsi case, ini mana kategori itu novel, kategori 1 untuk novel, kategori 2 untuk komputer, dan kategori 3 untuk kesehatan. Dia hampir sama dengan penggunaan if dan else, tetapi penggunaannya di sini sama saja sebenarnya, sama seperti if dan else, tapi dia penggunaannya kita menggunakan case dan when dan done. Kita langsung saja select judul, lanjut case, di sini sama saja dia seperti if, tetapi di sini dia menggunakan case. Di sini kita select judul as judul buku untuk pengertian sementara untuk perintah ini. Jadi select judul as judul buku, case-nya itu dimana kategori 1 itu dan itu adalah novel. When kategorinya 2 itu dan komputer. Terus di sini saya end sampai di 3 saja karena kategorinya tuh sampai 3. Terus as kategori buku from buku. Terus kita enter. Oke, di sini tampilannya. Di sini tampilnya sama seperti penggunaan if dan else, tetapi di if else kita masih untuk menggunakan dengan golongan harga. Dia sama seperti if dan else, tapi lebih mudahnya tuh kita menggunakan case, karena case ini
kita menggunakannya sampai berapa saja juga bisa. Kalau if dan else itu agak susah, tapi itu untuk kita menggabungkan antara dua, maksudnya kita memasukkan juga dua kolom seperti yang tadi di atas. Oke, sekian untuk penjelasan tentang kita menciptakan tabel buku. Selanjutnya kita menggunakan if dan else. Kita menggunakan AVG atau rata-rata, terus sum atau jumlah, terus yang terakhir kita menggunakan fungsi case. Sekian untuk pembahasan untuk kali ini. Sekian dan terima kasih.